Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmanto, NIM L1A119052, kelas B, jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Haloleo. Di video kali ini adalah penjelasan tentang anatomi fungsional organ reproduksi pada ternak. Di video kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang anatomi fungsional organ reproduksi ternak jantan. Organ reproduksi ternak jantan terdiri dari testis dan skrotum, epididymis, ductus atau vas deferens, kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris terdiri dari kelenjar vascularis, kelenjar prostata, dan kelenjar bulbourethraris atau Cowperi. Selanjutnya adalah organ copulatoris atau penis. Penis terdiri dari corpus penis, musculus retractor penis, uretra, glans penis, dan processus uretaris. Yang pertama adalah testes dan skrotum. Skrotum sebagai pembungkus testes, lapisan luar bagian dari kulit abdominal dan berbulu. Tunica dartos berada di sebelah proksimal berlanjut dan berbentuk otot. Suhu testes dingin akan mengalami kontraksi dan mendekati dinding tubuh. Suhu testes panas akan mengalami relaksasi dan menjauhi dinding tubuh. Tunica dartos membentuk sekat antara testes kiri atau kanan sebagai scrotoseptum atau septum skrotum. Testes memiliki fungsi sebagai produksi spermatozoa dan produksi hormon steroid. Histologi testes: tubuli seminiferi, saluran berkelok-kelok, panjangnya sampai puluhan bahkan sampai ratusan meter. Di dalam saluran ini terjadi proses spermatogenesis. Tubulus seminiferi terdiri dari membran basal, yaitu pembentuk spermatogonium. Kemudian spermatogonium yaitu membentuk spermatosit primer, kemudian spermatosit sekunder, spermatid, sampai menjadi spermatozoa. Selanjutnya adalah sel Sertoli, memiliki fungsi sel pemberi nutrisi spermatozoa. Lanjut ke epididymis. Epididymis terletak menempel pada testes, terdiri atas kaput, korpus, dan cauda. Fungsi kaput dan korpus epididymis yaitu sebagai transit spermatozoa dari rete testes ke deferens. Kemudian maturasi spermatozoa di bawah pengaruh testosteron disertai kadar air membentuk motilitas spermatozoa. Cauda epididymis sebagai reservoir spermatozoa sebelum diejakulasi dan menghasilkan cairan yang akan menjadi bagian dari seminal plasma. Kemudian pada ayam tidak terdapat epididymis. Berikutnya adalah vas deferens. Vas deferens sebagai penghubung antara testes dengan alat kopulasi atau penis, saluran halus sebagai penyalur spermatozoa dan cairan epididymis. Selama pengaliran saluran ini bergerak peristaltik sebelum bermuara pada pangkal penis, terjadi pembesaran vas deferens disebut ampula vas deferens sebagai reservoir spermatozoa sebelum diejakulasi. Kastrasi memotong vas deferens disertai pengeluaran testes dari tubuh hewan jantan steril. Vasektomi adalah pengikat dan pemotongan vas deferens. Spermatogenesis terus berjalan dan hewan jantan tetap memiliki libido sekularis. Vasektomi sebagai pengikat dan pemotongan vas deferens. Spermatogenesis terus berjalan dan hewan jantan tetap memiliki libido seksualis. Kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris terdiri dari kelenjar vesicularis, kelenjar prostata, dan kelenjar bulbourethraris atau Cowper. Organ copulatoris atau penis, ada dua tipe penis, yaitu fibroelastik atau terdapat pada sapi, domba, babi, ada membrektor penis, dan fibrovaskular atau cavernosa terdapat pada kuda dan primata. Bagian-bagian penis yaitu corpus penis, musculus retractor penis, uretra, glans penis,
processus uretaris. Lanjut ke organ reproduksi betina. Alat-alat reproduksi betina terletak di dalam cavum pelvis atau rongga pinggul. Cavum pelvis dibentuk oleh tulang-tulang sakrum, vertebra coccygeae, K1 sampai K3 dan oleh 2 os coxae. Os coxae dibentuk oleh ilium, ischium, dan pubis. Secara anatomi, alat reproduksi betina dapat dibagi menjadi ovarium, oviduk, uterus, cervix, vagina, dan vulva. Pada mamalia betina terdiri atas sepasang ovarium, oviduk, uterus, vagina, vestibula, vulva, dan klitoris. Ovarium adalah organ primer atau esensial reproduksi pada betina seperti halnya tetes pada hewan. Ovari dapat dianggap bersifat endokrin atau sitogenik, menghasilkan sel, karena mampu menghasilkan hormon yang akan diserap langsung ke dalam peredaran darah dan juga ovum. Ovarium merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanan yang terletak di belakang ginjal kanan, dan ovari kiri yang terletak di belakang ginjal kiri. Ovarium seekor sapi betina bentuknya menyerupai biji buah almond dengan berat rata-rata 10-20 gram. Sebagai perbandingan, pada sapi jantan di mana biji pejantan berkembang di tubulus seminiferus yang letaknya di dalam pada betina jaringan yang menghasilkan ovum atau telur berada sangat dekat dengan permukaan ovari. Ovarium terletak di dalam rongga perut, berfungsi untuk memproduksi ovum dan sebagai penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Ovarium digantung oleh suatu ligamentum yang disebut mesofatrum yang tersusun atas syaraf-syaraf dan pembuluh darah, berfungsi untuk mensuplai makanan yang diperlukan oleh ovarium dan sebagai saluran reproduksi. Fungsi ovarium sendiri adalah memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Pada semua hewan menyusui mempunyai sepasang ovarium dan mempunyai ukuran yang berbeda-beda tergantung pada spesies, umur, dan masa atau stadium reproduksi hewan betina. Bentuk ovarium tergantung pada golongan hewan. Pada golongan hewan yang melahirkan beberapa anak dalam satu kebuntingan disebut polytochous. Ovariumnya berbentuk seperti buah murbel, contoh babi, anjing, dan kucing. Pada golongan hewan yang melahirkan satu anak dalam satu kebuntingan disebut monotochous. Ovariumnya berbentuk bulat, panjang oval, contoh sapi, kerbau, sedang pada ovarium kuda berbentuk seperti ginjal. Ovarium mengandung folikel-folikel yang di dalamnya terdapat masing-masing satu ovum. Pembentukan dan pertumbuhan folikel ini dipengaruhi oleh hormon FSH yang dihasilkan oleh kelenjar adenohypophyse. Folikel di dalam ovarium terdiri dari beberapa tahap, yaitu folikel primer terbentuk sejak masih dalam kandungan dan mengandung oogonium yang dikelilingi oleh satu lapis sel folikel kecil. Folikel sekunder terbentuk setelah hewan lahir dan sel folikelnya lebih banyak. Folikel tersier terbentuk pada saat hewan mencapai dewasa dan mulai mengalami siklus birahi. Dan yang terakhir adalah folikel de Graaff, merupakan folikel terbesar pada ovarium pada waktu hewan betina menjelang birahi. Folikel de Graaff inilah yang akan siap diovuleasikan. Peristiwa keluarnya ovum dari folikel dan jumlahnya hanya satu, karena sapi merupakan hewan monotokosa yang menghasilkan satu keturunan setiap kebuntingan. Peristiwa ovulasi diawali dengan robeknya folikel de Graaff pada bagian stigma, dipengaruhi oleh hormon LH yang dihasilkan oleh kelenjar adenopilifase. LH menyebabkan aliran darah di sekitar folikel meningkat dan menyebabkan dinding folikel pecah. Bekas tempat ovum yang baru keluar disebut corpus haemorrhagicum, yang dapat kemasukan darah akibat meningkatnya aliran darah dan menjadi merah. Setelah itu terbentuk corpus luteum yang berwarna coklat
yang akan menghasilkan hormon progesteron untuk mempertahankan kebuntingan dan menghambat prostaglandin, sehingga pada saat bunting tidak terjadi ovulasi karena prostaglandin yang mempengaruhi hormon estrogen dan FSH. Lanjut ke oviduk. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Oviduk digantung oleh suatu ligamentum, yaitu mesosalpinge, yang merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok dari depan ovarium dan berlanjut di tanduk uterus. Fungsi oviduk. Fungsi oviduk yang pertama menerima sel telur yang diovarisikan oleh ovarium. 2. Transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. 3. Tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa. 4. Tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa. 5. Memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitas spermatozoa. 6. Transport yang telah dibuahi atau zigot menuju uterus. Lanjut ke uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Uterus digantung oleh ligamentum, yaitu mesometrium, yaitu saluran yang bertaut pada dinding ruang abdomen dari ruang pelvis. Dinding uterus terdapat 3 lapisan. Lapisan dalam disebut endometrium, lapisan tengah disebut myometrium, dan lapisan luar disebut perimetrium. Uterus terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah komu uteri atau tanduk uterus. Komu uteri ini jumlahnya ada 2 dan persis menyerupai tanduk yang melengkung. Komu uteri merupakan bagian uterus yang berhubungan dengan oviduk. Keda komu ini memiliki satu badan uterus yang disebut korpus. Korpus uteri dan merupakan bagian uterus yang kedua. Korpus uteri berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio dan implantasi. Selain itu, pada korpus uteri terbentuk PGF2 alfa. Bagian uterus yang ketiga adalah serviks atau leher uterus. Bentuk-bentuk uterus ada 3, yaitu yang pertama, uterus bicomus. Komu uteri sangat panjang tetapi korpus uteri sangat pendek. Contoh pada babi. 2. Uterus bipartinus. Korpus uteri sangat panjang dan di antara kedua komu terdapat penyekat. Contoh pada sapi. Komunya membentuk spiral. Yang ketiga, uterus duplex. Serviksnya terdapat dinding penyekat, contoh uterus pada kelinci dan marmut. 4. Uterus simpel, bentuknya seperti buah pir, contoh uterus pada manusia dan primata. Fungsi uterus. Yang pertama, saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa. Spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula. Secara otomatis untuk mencapai ampula akan melewati uterus dahulu. Berikutnya, tempat terjadinya implantasi. Implantasi adalah penempelan embrio pada endometrium uterus. Selanjutnya, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Lanjut ke berperan pada proses kelahiran. Dan pada hewan betina yang tidak bunting berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi korpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Yang berikutnya adalah serviks. Serviks terletak di antara uterus dan vagina, sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Serviks ini tersusun atas otot daging sphincter. Terdapat lumen serviks yang terbentuk dari gelang penonjolan muscosa serviks dan akan menutup pada saat terjadi estrus dan kelahiran. Serviks menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan bentuk menyeleksi sperma. Fungsi dari serviks adalah menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Yang selanjutnya adalah vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa disebut epitel squamosa berstrata yang tidak berkelenjar tetapi pada sapi berkelenjar. Pada bagian kranial dari vagina terdapat beberapa sel mukosa yang berdekatan dengan serviks.
Vagina terdiri dari dua bagian, yaitu vestibulum yang letaknya dekat dengan vulva serta merupakan saluran reproduksi dan saluran keluarnya urin, dan yang kedua adalah porteo vaginalis cervixis yang letaknya dari batas antara keduanya hingga cervix. Vestibulum dan porteo vaginalis cervixis dibatasi oleh suatu selaput pembatas yang disebut himen. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan. Berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan oviduk, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Vagina akan mengimbang agar fetus dan membran dapat keluar pada waktunya. Bagian selanjutnya adalah vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut labia majora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Labia minora homolog dengan preputium pada hewan jantan, sedangkan majora homolog dengan skrotum pada hewan jantan. Pertautan antara vagina dan vulva ditandai oleh orifis ureteral eksternal atau oleh suatu pematang pada posisi kranial terhadap ureteral eksternal, yaitu himen vestigial. Himen tersebut rapat sehingga mempengaruhi kopulasi. Vulva akan menjadi tegang karena bertambahnya volume darah yang mengalir ke dalamnya. Selanjutnya adalah klitoris. Klitoris merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang homolog dengan gland penis pada hewan jantan yang terletak pada sisi ventral sekitar 1 cm dalam labial. Klitoris terdiri atas dua krura atau akar badan dan kepala glans. Bagian selanjutnya adalah klitoris. Klitoris merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang homolog dengan gland penis pada hewan jantan yang terletak pada sisi ventral sekitar 1 cm dalam labia. Klitoris terdiri atas dua krura atau akar badan dan kepala atau glans. Klitoris atau jaringan erektil yang tertutup oleh epitel squamosa berstrata. Selain itu, klitoris juga mengandung saraf perasa yang berperan pada saat kopulasi. Klitoris akan berereksi pada hewan yang sedang estrus. Fungsi dari klitoris ini membantu dalam perkawinan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.